Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Desa Bekandang, kisah menghantui dari Desa Keramat. Mereka bilang, di salah satu sudut negeri ini, terlalu jauh dari kota, terlalu sunyi untuk dijamah, ada sebuah tempat yang tidak pernah masuk peta. Tempat itu bukan sekadar terlupakan, ia disembunyikan, dikubur dalam waktu, dan dikunci oleh dendam yang belum terbayar. Warga menyebutnya dengan berbisik, atau memilih untuk tidak menyebutnya sama sekali. Karena menurut mereka, hanya dengan menyebut namanya, sesuatu bisa terbangun. Tapi tetap saja, nama itu terselip di antara catatan tua. Dalam bisik-bisik para sesepuh yang nyaris mati, Desa Bekandang, konon, desa itu tidak ada dalam bentuk digital, tidak terdata di Google Maps, tidak ada dalam arsip administratif manapun. Tapi, bukan berarti tidak bisa ditemukan. Karena kata orang-orang yang pernah nyaris tersesat, Desa Bekandang tidak bisa dicari, tapi ia akan muncul saat kau mulai menyimpang dari niatmu. Saat kau membiarkan rasa penasaran menggantikan logika. Dan itulah yang terjadi pada Raka, seorang mahasiswa antropologi semester akhir. Bersama 3 sahabatnya, Nina, kekasihnya yang pintar tapi keras kepala, Dito si pembuat konten yang senang memancing bahaya, dan Sela, gadis lembut yang menyimpan ketertarikan pada hal-hal mistis. Mereka memulai perjalanan yang awalnya hanya untuk satu tujuan akademik, skripsi tentang praktik perdukunan kuno. Tapi jalur yang mereka pilih bukan jalur umum. Mereka mengikuti arah yang diberikan oleh seorang dosen tua yang sudah lama pensiun, yang katanya pernah mendengar kisah tentang sebuah desa yang menghilang, bukan karena bencana alam, tapi karena sesuatu yang lebih gelap. Desa itu dulunya penuh ritual, penuh persembahan. Di sanalah konon ilmu pengasihan, pesugihan, hingga ajian pemanggil arwah bermula. Dan desa itu menunggu orang luar untuk datang kembali. Maka, dimulailah perjalanan mereka ke pegunungan yang tak tercantum dalam rute wisata manapun. Ke dalam kabut yang menebal sejak asyar, ke jalan yang tiba-tiba menyempit, dan sinyal ponsel mulai hilang satu persatu. Sampai akhirnya mereka sadar, mereka tidak lagi mengikuti peta, tapi sedang diantar menuju sesuatu. Hari pertama mereka tiba, sesuatu terasa salah. Langit masih cerah, tapi cahaya terasa redup. Udara gunung yang seharusnya segar malah berbau apek, bercampur bau menyengat yang sulit dijelaskan. Desa Bekandang terlalu sunyi, tidak seperti desa terpencil pada umumnya. Di sini tidak ada suara ayam, tidak ada suara air mengalir, tidak ada anak-anak bermain, bahkan tak ada desahan angin yang biasa menyapu sawah. Hanya ada keheningan yang terasa seperti sedang menunggu sesuatu pecah. Rumah-rumah bambu berjajar rapat, tapi tidak ramah. Dindingnya lapuk, atapnya bolong. Dan yang paling aneh, setiap daun pintu terbuka sedikit, seperti sedang mengundang, atau mungkin memperhatikan mereka. Tak ada seorang pun yang terlihat. Tapi anehnya, bau dupa yang baru dipakai masih terasa, bersama aroma amis yang pelan-pelan menyusup ke hidung mereka, bau darah. Dito sempat berbisik, baru dipakai ritual nih tempat. Tapi belum sempat yang lain menjawab. Dari ujung jalan tanah itu muncul sosok kecil, seorang nenek. Tubuhnya membungkuk parah. Tulangnya terlihat seperti akan menembus kulit keriputnya. Wajahnya kotor, rambutnya putih kusut seperti benang gimbal. Dan matanya kosong, buta. Tapi cara dia menatap ke arah mereka
seolah dia tahu siapa mereka satu persatu. Ia berdiri diam di tengah jalan tanah merah itu, lalu bibirnya yang pecah-pecah bergumam lirih. Kalian 4 orang, belum tentu bisa pulang 4. Mereka semua saling pandang, merinding. Tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, si nenek mengangkat tangannya perlahan menunjuk ke satu titik di tengah desa. Tanah kosong, bundar, tak terjamah rumput. Lalu ia berkata pelan, dengan suara parau. Jangan injak tanah di tengah desa. Itu bukan tanah manusia. Dan setelah berkata begitu, nenek itu hanya tertawa kecil. Tertawa yang tidak seharusnya datang dari manusia yang waras. Dari situlah kengerian dimulai. Malam itu, udara di desa Bekandang berubah. Tidak lagi sunyi, tapi sunyi yang membuat telinga berdengung. Seolah alam di sekeliling mereka menahan napas. Tapi Raka dan Dito tidak peduli. Mereka justru merasa tertantang. Cuma tanah kosong, kata Dito, setengah tertawa. Mungkin altar tua buat persembahan. Bisa jadi materi skripsi yang bagus. Mereka membawa cangkul yang dipinjam dari lumbung sebelah rumah tua tempat mereka bermalam. Dan di tengah malam, tanpa sepengetahuan Nina dan Sela, mereka mulai menggali. Dentingan logam pertama menghantam permukaan tanah. Tanah itu aneh, keras di atas, tapi hanya satu lapisan. Di bawahnya, tanahnya basah, terlalu basah, dan dari celah yang terbuka, keluar aroma busuk, bukan bau tanah biasa. Tapi bau bangkai yang membusuk selama puluhan tahun, bercampur amis darah. Dito menutup hidung, Raka berhenti sejenak, tapi rasa penasaran mereka lebih kuat dari rasa takut. Mereka menggali lebih dalam, hingga cangkul menyentuh sesuatu yang lunak. Seperti daging, saat Raka menyentuh dengan tangan kosong, tangannya menjadi lengket oleh sesuatu yang hangat dan kental. Darah, tapi bukan merah. Darah hitam, merembes keluar dari dalam tanah, seperti disedot oleh udara malam. Cairan itu bergerak sendiri, seperti hidup, menjalar ke jari-jari mereka. Dito panik dan melangkah mundur dan berniat kembali ke rumah tempat mereka menginap. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tanah yang tadi mereka gali mulai berdenyut. Seperti dada makhluk yang sedang bernafas. Raka terdiam, mulutnya terbuka, tak mampu bicara. Raka, suara Dito gemetar. Di dalam lubang itu, terdengar suara napas. Lalu perlahan, tangan yang hitam legam, penuh kuku panjang dan lendir, menyembul keluar. Dan malam itu, mereka menyadari tanah itu memang bukan tanah manusia. Mereka tidak menggali rahasia, mereka membangunkan sesuatu. Dan malam itu berlalu bukan seperti malam biasa, tapi seperti malam yang tidak pernah benar-benar tidur. Rumah tua yang mereka tempati berderit seolah ada yang berjalan di atapnya. Api lilin yang mereka nyalakan berkedip seperti gelisah. Dan saat waktu menunjukkan lewat tengah malam, Nina mulai menggigil, tubuhnya mengejang, nafasnya memburu. Ia berbaring tapi seperti sedang melawan sesuatu dalam mimpinya. Matanya terbuka tapi kosong. Matanya tidak menatap dunia ini. Sela mencoba membangunkannya, tapi sebelum sempat menyentuh bahunya, Nina bergumam, suara lirih yang seperti datang dari tenggorokan yang kering dan dipenuhi pasir. Ada yang berdiri di pojok rumah. Sela terdiam. Dito dan Raka langsung menyalakan senter. Tapi tidak ada apa-apa di sudut ruangan. Hanya dinding bambu tua dan rak berdebu. Tapi Nina masih bicara. Kini suaranya nyaris berbisik. Dia nontonin kita tidur. Matanya menatap kosong ke arah pojok gelap itu. Dan saat mereka semua ikut menoleh, hembusan angin tiba-tiba menghantam dari arah yang sama. Lilin padam, udara menjadi dingin sekali, seolah sesuatu berdiri di antara mereka, menghisap semua kehangatan. Tidak ada yang tidur setelah itu. Hanya ada satu pertanyaan yang mengendap di benak mereka.
kalau benar ada yang berdiri di pojok rumah. Kenapa hanya Nina yang bisa melihatnya? Atau mungkin makhluk itu hanya menunjukkan dirinya kepada orang yang akan diambil duluan. Sekitar jam 3 dini hari, angin yang sejak tadi hanya berhembus pelan, kini membawa bisikan. Dito terbangun, peluh dingin membasahi pelipisnya. Suara itu samar tapi sangat familiar. Suara seorang perempuan menangis tertahan, memanggil namanya. Dito, nak. Dito, pulang, nak. Matanya membelalak. Ia duduk, bingung, ragu, lalu berdiri pelan-pelan agar tidak membangunkan yang lain. Ia keluar rumah, berdiri di ambang gelap pekat, menghadap hutan yang tak pernah disinggahi sejak mereka tiba. Dan suara itu semakin jelas. Ibunya, tapi bagaimana mungkin ibunya ada di Jakarta? Ia tak pernah tahu Dito ada di desa ini. Tapi suara itu sangat nyata. Dengan langkah berat dan mata yang berkaca, Dito melangkah masuk ke dalam hutan, membawa tas kecil berisi kamera yang sejak tadi mereka pakai untuk dokumentasi. Lalu ia menghilang hingga fajar menyingsing. Dito tak pernah kembali. Raka, Nina, dan Sela mencarinya seharian. Namun yang mereka temukan hanya tas milik Dito yang tergantung di cabang pohon rendah. Dan ketika mereka memutar rekaman dari kamera di dalam tas itu, suara pertama yang terdengar adalah napas Dito yang memburu, lalu desah lirih. "Bu, ibu, kok ibu nangis?" Lalu disusul suara ayam berkokok. Tapi kokoknya tidak seperti ayam biasa. Nada suaranya panjang, berat, dan mengerikan. Seolah keluar dari makhluk yang tak punya mulut manusia. Kamera bergoyang cepat, menandakan Dito mulai panik. Dan kemudian, suara Dito menjerit panjang, lalu mendadak terpotong seakan tubuhnya diseret sesuatu. Daun-daun kering tergilas, ranting patah, lalu sunyi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi Dito, hanya hitam. Malam kedua di desa Bekandang bukan lagi sekadar malam biasa. Setelah kepergian Dito yang tak bisa dijelaskan, Raka, Nina, dan Sela mulai kehilangan arah. Tapi belum sempat mereka pulih dari ketakutan, malam datang dengan wajah yang lebih mengerikan. Nina mulai gelisah sejak matahari tenggelam. Ia bicara sendiri, tatapannya kosong. Sesekali tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Dan ketika jarum jam mendekati tengah malam, jeritannya mengguncang isi rumah. "Jangan dekat-dekat, dia masuk aku, dia di dalam aku." Raka dan Sela berlari ke ruang utama, dan yang mereka lihat adalah pemandangan neraka. Nina mencakar tubuhnya sendiri, merobek kulit di lengan dengan kukunya yang berubah hitam, dan menggigit dagingnya sendiri. Darah memuncrat, tapi ia tak menjerit kesakitan. Justru tertawa, seperti ada dua suara keluar dari mulutnya. Satu suara Nina, dan satu lagi suara yang lebih dalam, bukan suara manusia. Raka mencoba menahannya. Sela menangis sambil memeluk Nina dari belakang. Tapi tubuh Nina berkali lipat lebih kuat dari manusia. Ia mendorong mereka dengan sekali hentakan, membuat keduanya terpental ke dinding. Dan tiba-tiba, Nina mengambil pisau dapur, lalu menatap langit-langit rumah sambil berbisik, "Dia haus. Dia mau keluar, dia mau jantungku." Pisau itu menancap ke dadanya sendiri. Sekali, dua kali, dan kemudian dengan tangan bergetar, Nina mencoba mengoyak dadanya sendiri, mencari sesuatu. Jantungnya, tapi ia tak sempat menemukannya. Tubuhnya akhirnya rebah, darah menggenang, dan nafasnya berhenti. Sela menjerit dan berlari ke dapur, mencari tempat bersembunyi. Raka yang masih terpukul segera menyusulnya. Ia memanggil, "Sela, Sela, kamu di mana?" Tak ada jawaban. Ia masuk ke dapur yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari celah atap rumbia. Dan di sudut ruangan, ia melihat Sela.
duduk diam, menghadap tembok, tubuhnya menggigil. Tapi saat Raka mendekat, kengerian sejati terungkap. Mata Sela tidak ada lagi. Kedua rongga matanya bolong, berdarah, seperti dicungkil paksa. Tapi yang lebih mengerikan, Sela masih hidup dan terus menggumam dengan suara pelan, seperti mantra yang tak berujung. Aku bersedia, aku wadahnya, aku wadahnya. Raka mundur, napasnya tercekat. Sesuatu sedang menguasai Sela, dan itu bukan roh biasa. Tapi makhluk yang kelihatannya selama ini hanya menunggu satu hal, tuan rumah. Dan kini, ia sudah menemukannya. Dan Raka pun tahu, ia tak akan bisa meninggalkan desa ini dalam keadaan yang sama. Pagi menjelang, tapi cahaya tak pernah benar-benar masuk ke desa Bekandang. Raka, satu-satunya yang tersisa dari 4 mahasiswa yang datang ke desa terkutuk itu. Kini bukan lagi dirinya yang dulu. Ia berjalan sendirian, badannya kotor, bajunya compang camping, dan wajahnya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, kehilangan, atau ketakutan yang terlalu dalam. Ia menyusuri rumah-rumah kosong, mencari jawaban dari kekacauan yang menelan teman-temannya hidup-hidup. Hingga akhirnya, di salah satu rumah bambu paling ujung, ia menemukan tulisan aneh di dinding. Tinta merah tua yang telah mengering, baunya masih amis, dan tulisan itu seperti diukir oleh kuku manusia. Setiap malam Jumat, kami beri makan 1 jiwa. Tapi dia ingin lebih. Jantung Raka berdebar, nafasnya tercekat. Ia membaca ulang, mencoba mengerti. Dan saat itulah potongan-potongan kebenaran mulai muncul. Desa Bekandang dulunya bukan sekadar desa, tapi tempat pemujaan, sebuah komunitas terasing yang hidup dalam janji kepada makhluk gaib penjaga desa. Mereka melakukan pesugihan arwah, menukar kemakmuran dengan darah manusia, dan setiap malam Jumat, 1 jiwa harus dikorbankan. Tapi keserakahan merusak segalanya. Karena saat makhluk itu lapar, 1 jiwa tidak cukup. Sampai akhirnya, mereka mengorbankan seorang anak kecil. Ibunya, yang histeris dan hancur, mengutuk seluruh desa. Ia mengunci semua jiwa dalam desa itu, membuat desa Bekandang tak pernah bisa keluar dari lingkarannya sendiri. Desa itu jadi kuburan, tempat arwah gentayangan, terperangkap bersama makhluk yang lapar abadi. Dan kutukan itu menunggu satu hal, tubuh baru. Raka panik. Ia berlari menyusuri jalan, mencoba keluar, tapi setiap langkah selalu kembali ke tengah desa. GPS di ponselnya tak lagi menunjukkan lokasi. Hanya satu kata muncul di layar, dendam. Malam kembali datang. Raka mencoba bertahan, tapi sesuatu mulai merayap masuk. Ia mulai mendengar suara Ditop, suara Nina, suara Sela, memanggil, menyanyi, tertawa, dan kemudian dia pun hilang. 2 minggu berlalu, di tengah jalan raya pegunungan, seorang sopir truk memberhentikan kendaraannya mendadak. Ada sosok laki-laki duduk bersila di tengah aspal, kotor, kurus, matanya kosong, kulit tubuhnya penuh luka, seperti dicakar dari dalam. Polisi datang, mereka menanyakan namanya, dan dengan suara datar, bibirnya gemetar. Ia berkata, "Aku bukan Raka. Dia udah diambil, aku cuma kulit, cuma kulit." Setelah Raka ditemukan, terluka dan kehilangan jati dirinya, desa Bekandang terbenam dalam kesunyian abadi. Sejak saat itu, tak ada satupun yang berani menyebutkan nama desa itu. Pemerintah yang menutup kasus tersebut dengan alasan zona bencana alam yang tak terdeteksi, secara resmi melarang siapapun mengunjungi daerah itu. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar bencana alam yang mereka beri alasan. Desa itu tak hanya hilang dari peta, tapi juga dari ingatan. Masyarakat sekitarnya yang dulu mengenal nama Bekandang, mulai takut untuk berbicara tentangnya. Berbisik di sudut jalan pun menjadi tabu.
Karena kabar yang beredar mengatakan, siapapun yang menyebutkan nama desa itu akan dijemput. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang terjadi pada mereka yang berani melanggar larangan itu. Namun, setiap kali seseorang menyebut nama desa itu dengan keras, baik di dalam percakapan biasa maupun hanya sekedar lelucon, orang itu akan menghilang. Tak pernah ditemukan, seperti mereka hanya lenyap dari dunia ini, seperti ditelan oleh tanah yang tak terlihat. Dan yang lebih menakutkan, yang tersisa hanya sosok kosong, mata mereka kosong, suara mereka tak lagi manusia. Hanya ada satu kata yang keluar dari mulut mereka yang hilang itu, aku pergi menggantikan. Terima kasih telah mendengarkan cerita Desa Bekandang, kisah menghantui dari Desa Keramat bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Cerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.